Oke, selamat datang kembali di video perkuliahan pengantar struktur aljabar. Kali ini kita akan bahas tentang konsep dan teorema Lagrange. Misalkan H adalah suatu subgrup dari G, kita akan memperlihatkan bahwa H itu akan memunculkan suatu partisi pada G. Untuk menunjukkan hal ini, pertama-tama kita bangun suatu relasi ekivalen di G. Ini dilakukan dengan mengambil atau mendefinisikan relasi R sebagai himpunan semua pasangan terurut A, B dari di G cross G, di mana AB inverse itu ada di H. Definisi, misalkan H adalah subgrup dari G dan A kecil B kecil ada di G, kita katakan A itu kongruen dengan B mod H, atau ditulis sebagai A kongruen B mod H, jika AB inverse ada di H. Relasi ini merupakan suatu relasi ekivalen. Nah, buktinya, yang pertama tentu kita harus buktikan bahwa relasi ini adalah suatu relasi yang bersifat refleksif. Artinya, kita harus buktikan bahwa A itu kongruen A mod H. Oke, perhatikan bahwa kalau kita punya kalau kita ambil A itu adalah sembarang unsur di G, kemudian kita punya karena G itu grup, maka A akan punya inverse, yaitu A inverse, dan tentu saja AA inverse hasilnya adalah E, karena H itu subgrup, maka E ada di H. Dengan demikian A berrelasi dengan A, atau kita tulis A kongruen A mod H. Oleh karena itu, relasinya bersifat refleksif. Kemudian yang kedua, kita asumsikan A itu kongruen B mod H. Menurut definisi, artinya AB inverse ada di H. Akibatnya, karena AB inverse ada di H dan H itu subgrup, tentu saja inverse-nya itu, yaitu AB inverse ada di H. Dan AB inverse itu sendiri sudah kita buktikan itu sama dengan BA inverse. Dan karena BA inverse ada di H, artinya B berrelasi dengan A, atau kita tulis B kongruen A mod H. Oke, selanjutnya, berarti karena kita punya A berrelasi dengan B mengakibatkan berrelasi dengan A, berarti relasi ini bersifat simetris. Selanjutnya kita harus buktikan bahwa dia bersifat transitif. Artinya, kalau kita misalkan A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan C, atau kita tulis A kongruen B mod H dan B kongruen C mod H, kita harus buktikan bahwa A itu berrelasi dengan C, atau A kongruen C mod H. Oke. Premis kita A kongruen B mod H, artinya AB inverse ada di H. Kemudian B kongruen C mod H, artinya BC inverse ada di H. Kemudian kita perhatikan bahwa karena ini adalah dua unsur di H dan H itu adalah subgrup, maka kita punya operasi keduanya itu ada di H. Dan hasil operasinya itu adalah AB inverse dioperasikan dengan BC inverse. Ini kan asalnya begini. Kemudian kalau mau detail ya, ini sama dengan A, B inverse B, C inverse, karena dia bersifat asosiatif. Kemudian jadinya ini adalah AE, B inverse B jadi E, dan E karena identitas jadinya AC inverse. Karena AC inverse ada di H, artinya A berrelasi dengan C, atau kita tulis A kongruen C mod H. Dengan demikian, terbukti bahwa relasi ini bersifat transitif. Karena relasi ini bersifat refleksif, simetris, dan transitif, berarti dia suatu relasi ekivalen. Nah, contohnya adalah seperti apa? Misalkan kita punya N adalah suatu bilangan bulat positif, dan A, B adalah sembarang unsur di Z, artinya A dan B adalah sembarang bilangan bulat. Kemudian kita definisikan suatu relasi pada Z sebagai bahwa kita katakan A itu kongruen B mod N,
jika N membagi habis A kurang B. Atau dengan perkataan lain, A kurang B itu adalah kelipatan dari N. Relasi ini merupakan suatu relasi ekivalen pada Z. Bagaimana buktinya? Oke, pertama kita tulis N membagi M untuk seperti ini, untuk menyatakan bahwa N membagi M. Apa artinya N membagi M? Artinya ada bilang bulat K, sehingga M itu adalah suatu kelipatan dari N, atau M sama dengan NK. Dengan demikian, A kongruen B mod N dapat juga kita tulis sebagai N membagi A kurang B. Nah, perhatikan bahwa untuk semua A di Z itu pasti berlaku N membagi A kurang A, karena A kurang A adalah 0. Kenapa N membagi 0? Karena ya 0 itu adalah K dikali 0 untuk sembarang K, artinya 0 adalah kelipatan dari 0. Artinya 0 adalah kelipatan dari N. Ya kan? Berarti karena 0 itu adalah N, karena 0 itu adalah N dikali 0. Berarti 0 itu adalah kelipatan dari N. Jadi sifat refleksif terpenuhi. Kemudian kita harus buktikan, kita asumsikan A berrelasi dengan B, atau itu artinya N membagi A kurang B. Kita harus buktikan bahwa N membagi B kurang A. Oke. Karena B kurang A itu adalah minus dari A kurang B, negatifnya dari A kurang B, dan pasti berlaku kalau A membagi A kurang B, pasti kalau N membagi A kurang B, pasti N juga membagi negatifnya. Nah, negatifnya ini adalah B kurang A. Dengan demikian, kita punya bahwa si B itu kongruen A mod N. Jadi, sifat simetris terpenuhi. Kemudian berikutnya kita harus buktikan sifat transitif berlaku. Artinya, kalau kita misalkan A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan C, kita harus buktikan bahwa A berrelasi dengan C. Oke, A berrelasi dengan B artinya N membagi A kurang B. Dan B berrelasi dengan C artinya N membagi B kurang C. Oke, karena kita punya N membagi A kurang B dan N membagi B kurang C, kemudian perhatikan bahwa A dikurang B ditambah B dikurang C. Ini adalah A kurang C. Oke, karena N membagi A kurang B dan N membagi B kurang C, maka N juga akan membagi A dikurang B ditambah B kurang C. Dan A kurang B ditambah B kurang C sendiri adalah A dikurang C. Dengan demikian kita punya N membagi A kurang C. Atau dapat kita tulis A itu kongruen C. A itu kongruen C mod A. Jadi sifat atau A berrelasi, atau kita katakan juga A itu berrelasi dengan C. Jadi sifat transitif terpenuhi karena dia relasi ini bersifat refleksif, simetris dan transitif. Terbukti bahwa dia merupakan suatu relasi ekivalen. Nah, himpunan semua kelas ekivalen itu disebut himpunan semua bilangan modulo N dan dituliskan dengan Zn. Dalam relasi kongruensi modulo sebagai contoh, kalau kita tuliskan relasinya itu misalkan N-nya kita ambil 4, berarti kan A dan B itu berrelasi. Kalau ini kan definisinya adalah A B mod 4. Di A berrelasi dengan R artinya 4 membagi B kurang A. Artinya B kurang A-nya kelipatan 4.
Nah, kelas ekivalennya 0 kira-kira apa saja ya? Bilangan berapakah yang kalau dikurangkan dengan 0 atau sebaliknya habis bagi 4 ya? Tentu saja adalah isinya adalah 0, 4, 8 atau dan seterusnya, terus min 4, min 8 dan seterusnya. Kalau satu kelas ekivalennya 1 apa? Menurut definisi kan ini adalah kelas ekivalennya 4 itu adalah kelas ekivalennya 0 itu adalah himpunan semua bilangan bulat di mana 4 membagi 0 dikurang X. Nah, kemudian kelas ekivalennya 1 adalah himpunan semua bilangan yang kalau kita kurangkan dengan 1 atau sebaliknya bilangan itu kita kurangkan dengan 1, dia habis dibagi 4. Bilangan apa saja, berarti itu adalah 1, 5, 9, dan seterusnya, min 3, min 7, dan seterusnya. Kemudian kelas ekivalennya 2 berarti adalah himpunan bilangan bulat yang kalau kita kurangkan dengan 2 atau 2 dikurangkan dengan bilangan tersebut habis dibagi 4. Nah, isinya adalah ini. Dan dapat kita buktikan juga bahwa kelas ekivalennya 0 itu akan sama dengan kelas ekivalennya 4, kelas ekivalennya 8, dan seterusnya. Secara umum, sembarang kelas ekivalen pada Z dengan relasi kongruensi modulo N haruslah masuk ke salah satu kelas ekivalen dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan sampai N-1. Dengan demikian, kita akan punya Zn itu Zn isinya adalah kelas ekivalen dari 0, kelas ekivalen 1, kelas ekivalen 2, dan sampai dengan kelas ekivalen dari N-1. Atau bisa juga ditulis dalam bentuk ini sebenarnya adalah, lebih tepatnya ini adalah Z per 4Z, karena kan tadi maunya kelipatan 4. Dan ini akan, sebenarnya ini dia akan, nanti kita akan belajar akan isomorfik dengan Zn. Zn itu adalah isinya adalah ini 0, 1. Ini kan artinya adalah bilangan kalau dibagi 4 sisanya 0, ini kalau dibagi 4 sisanya 1, kalau dibagi kalau dibagi N sisanya 0, ini dibagi N sisanya 1, dibagi N sisanya 2. Oke, selanjutnya kita akan mengenal namanya koset. Kalau kita punya ini adalah H kongruen B mod H adalah suatu relasi ekivalen pada G, maka kelas-kelas ekivalen yang memuat A dapat kita tulis dalam bentuk HA. H itu adalah subgrup dari G ya. Nah, ini isinya adalah himpunan semua HA, di mana H-nya elemen H. Oke, ingat bahwa sebenarnya di sini ada bintang gitu ya, dan bintangnya itu tergantung operasi dari grup kita apa. Kalau grup kita Z, tambah berarti HA itu artinya H tambah H. Tapi kalau grup kita itu misalnya himpunan bilangan real yang tak nol dengan operasi perkalian, maka HA artinya adalah H dikali A. Nah, yang ini disebut koset kanan dari H dalam G. Nah, kanan itu lihatnya A kecilnya ada di kanan gitu ya. Dan A itu disebut sebagai representatif atau perwakilan dari koset HA. Jadi kita akan buktikan bahwa kelas ekivalen yang memuat A itu adalah
Ya, menurut definisi itu kita akan buktikan bahwa A itu sama dengan HA gitu ya. Katakan bahwa kelas ekivalen dari A itu adalah himpunan semua unsur di G di mana atau X di G di mana X itu kongruen A mod H. Lalu berarti ini adalah X kongruen A mod H, artinya XA inverse ada di H. XA inverse ada di H, artinya XA inverse sama dengan H kecil untuk suatu H kecil ada di H. Berarti karena H kecil ada di H, berarti artinya ini jadinya adalah X sama dengan kedua ruas kita operasikan dengan A di sebelah kanan, jadinya adalah X sama dengan HA. Berarti ini jadinya adalah himpunan semua H kecil A, di mana H kecilnya ada di H, atau kita bisa tulis sebagai H besar A. Nah, contohnya seperti ini ya, kalau kita tentukan semua koset kanan dari A3. A3 itu adalah subgrup dari S3, ini subgrup dari S3, grup permutasi genap. Dan ingat lagi kembali S3 isinya adalah 1, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3, dan 2, 3. Oke. Ini yang misalkan ya, ini adalah H-nya gitu ya, ini adalah G kita. Oke. Perhatikan bahwa ini kita mau ngapain. Ya, kalau misalkan A kita, ini kan, ini adalah H, sekarang ini A kita sama dengan 1, 2, 3 gitu. Coba kita cek, kalau kan HA itu adalah himpunan semua H kecil A, di mana H kecilnya elemen H. Tadi H-nya isinya adalah isinya adalah 1, 1, 2, 3, dan 1, 3, 2. Berarti semuanya harus kita hitung. Ini yang 1, ini 1, 2, 3, 1, 3, 2. Kemudian A-nya kita masukin 1, 2, 3. Sekarang kita hitung. Oke, karena karena 1 itu adalah identitas, ya 1 kali operasi 1, 2, 3, jadinya adalah 1, 2, 3. Ini operasinya komposisi ya, ini. Kemudian 1, 2, 3, 1, 2, 3 hasilnya adalah 1, 3, 2, dan 1, 3, 2, 1, 2, 3 hasilnya adalah 1. Jadi kita simpulkan ini, ternyata kalau kita punya A-nya sama dengan 1, 2, 3, kita punya apa? Ternyata HA kita ternyata sama dengan ini. Ternyata H juga. Ini isinya adalah ada 1, 1, 2, 3, dan 1, 3, 2. Dan ini adalah H sendiri pada contoh ini. Kemudian misalkan, oke ini saya skip dulu. Oke, sekarang yang bagian ini. Kalau kita punya B sama dengan 1, 2, 3, ternyata kita punya apa? HB, isinya ternyata sama dengan H, karena isinya adalah 1, 1, 2, 3, dan 1, 3, 2. Ya, H1 pasti juga nanti kalau ternyata kita punya apa? H1 ini pasti karena satu identitas pasti sama dengan H. Kemudian kita punya H1, 2, 3, ternyata H juga. Kemudian H1, 3, 2, ternyata H juga. Oke, berarti nanti dugaan kita adalah kalau kita punya, oke, pertanyaannya, apakah dugaan kita benar? Kalau A itu ada di H, mengakibatkan HA sama dengan H. Oke, terus bagian yang ini kita menduga seperti itu ya, nanti kita lihat. Sekarang kalau, oke, ini skip dulu. Oke, kemudian kalau kemudian coba cek kalau
Oh, ini seharusnya nggak perlu ya. Sekarang kalau kita cek kalau H12. Coba kalau kita cek H12, hasilnya apa? Ini kan himpunan semua H12, di mana H-nya elemen H. Jadi isinya apa saja? Berarti isinya ada H itu kan ada 1, 1, 2, kemudian ada isinya ada 1, 2, 3, dioperasikan dengan 1, 2, kemudian 1, 3, 2 dioperasikan dengan 1, 2. Hasilnya apa? 1 dengan 1, 2, karena 1 identitas, hasilnya pasti 1, 2. Kemudian 1, 2, 3 dengan 1, 2, berarti ini 1 ke 2, 2 ke 3, 3, kemudian 3-nya tetap, di sini 3 ke 1. Berarti ini fix, pasti nanti 2-nya juga fix. Kemudian yang ini 1, 2 ke 1, 3. Coba kita lihat 1 ke 2, terus di sini 2 ke 1, berarti satunya fix. Pasti ini sisanya 2, 3 saja. Oke, ini satunya boleh kita hapus. Karena dia identitas. Jadi hasilnya sama saja. Nah, bisa kalian cek bahwa ternyata kalau tadi hanya adalah A3 ya. A3, 13 hasilnya juga ini. Nanti A3, 23 hasilnya juga ini. Yaitu ini. Oke, dan ternyata kita punya apa? Kalau ini kan ini elemen A3, ini juga elemen A3, ya. Ini elemen A3. Ternyata kalau A3 di koset kanan dari A3, kalau dengan A ada A-nya ada di A3, hasilnya adalah A3 sendiri. Tapi kalau kosetnya dengan unsur bukan di A3, ternyata hasilnya bukan di A3. Oke, kita perhatikan bahwa ternyata koset kanannya itu cuma ada 2, yaitu A3 dan S3 tanpa A3. S3 dikurang A3. Nah, jadi semua koset kanan dari A3 itu cuma ada 2, yaitu A3 dan A312. Ya, A3 ini mewakili A31 gitu ya. Ini sama dengan A313 sama A3132. Dan A312 itu sama dengan A313 dan A323. Kemudian kita perhatikan kalau A3 digabung ini hasilnya adalah S3. Oke, berat. Kemudian apalagi sifat yang bisa kita peroleh ya. Ternyata coba kardinalitas A3 itu adalah 3 dan kardinalitas si G-nya atau G-nya adalah S3. Ini biar nggak rancu, saya nulisnya S3 dikurang A3 saja, biar nggak kebalik dengan notasi koset. Dan S3 ini adalah 6, dan ternyata kita punya apa? Ternyata kardinalitas dari koset kanan dari A3 dalam S3 itu ada 2. Jadi kayak 6 per ini ternyata sama dengan S3 per kayak gitu ya, kalau dugaan kita seperti. Nah, apakah ini berlaku secara umum? Nanti akan kita lihat. Oke, yang ini ya, kayak yang tadi. Nah, ternyata memang benar kalau G itu ada di H, maka koset kanan dari G dalam H itu hasilnya akan sama dengan si H itu sendiri. Jika dan hanya jika ya, berlaku kiri kanan. Oke, kemudian dengan mendefinisikan AB elemen R, aksen, jika A inverse B elemen H, untuk semua AB di G, kita akan memperoleh suatu relasi ekivalen R aksen pada G. Kalau yang tadi kan R, kalau R kita rumuskan AB elemen R jika AB inverse elemen H. Sekarang kita rumuskan relasi R aksen, di mana A berrelasi dengan B kalau A inverse B elemen H.
Maka relasi ini juga suatu relasi ekivalen, dan kelas ekivalennya itu eh, akan berbentuk GH, dan ini kita sebut sebagai koset kiri dari H dalam G. Nah, selanjutnya kita akan melihat bahwa koset kanan dari H dalam G mempunyai kardinalitas yang sama. Kayak di contoh ini ya. Ini kan kardinalitas dari ini. A3 adalah 3 dan S3 kurang A3 juga 3. Oke, misalkan H adalah subgrup dari G, maka akan terdapat pemetaan bijektif antara setiap dua koset kanan dari H dalam G. Karena kita ingin membuktikan bahwa kardinalitasnya sama. Ini asumsinya, oh iya, di mata kuliah ini asumsinya G-nya grup. Oh iya, ini kayaknya G-nya grup hingga deh, kayaknya harusnya. Oke. Oke, misalkan H subgrup dari G, premis kita, dan AB G-nya grup gitu ya, dan AB adalah sembarang unsur di G. Kita definisikan suatu pemetaan theta dari HA ke HB, di mana H kecil A dikaitkan ke H kecil B. Kita ingin buktikan bahwa pemetaan ini adalah suatu pemetaan yang bijektif. Pengaitan ini adalah suatu pemetaan yang bijektif. Oke, pertama tentu saja kita harus buktikan bahwa ini adalah pemetaan, berarti kita harus buktikan dia well defined, atau well defined itu artinya tidak selingkuh gitu ya. Oke, misalkan XY elemen HA dengan X sama dengan Y, akan kita buktikan bahwa theta X sama dengan theta Y. Oke, karena X elemen HA, maka kita bisa tulis X itu sama dengan H1A untuk suatu H1 elemen H, dan Y kita bisa tulis sebagai H2A untuk suatu H2 ada di H. Oke, karena X sama dengan Y artinya adalah H1A sama dengan H2A. Dengan hukum pembatalan kanan kita peroleh bahwa H1 sama dengan H2. Oke, perhatikan bahwa theta X itu sama dengan theta H1A sama dengan H1B. Menurut definisi pengetaan kita, dan theta Y sama dengan theta H2A sama dengan H2B. Kemudian karena H1 sama dengan H2, kita peroleh jadinya theta X sama dengan H1B, dan H1B sama dengan H2B, dan H2B sendiri adalah theta Y. Demikian theta X sama dengan theta Y. Untuk bagian yang tidak, ini kan bagian tidak selingkuh ya, yang bagian tidak jomblonya ya silakan kalian buktikan. Kayaknya jelas sebenarnya ya. Oke, selanjutnya akan kita buktikan bahwa theta itu adalah pemetaan satu-satu. Artinya, kalau pemetaan satu-satu, kan kalau satu-satu itu kan tidak boleh, yang begini kan tidak boleh. Artinya kalau kita ambil berbeda di sini, di sebelah kirinya harus berbeda. Oke, sekarang misalkan R dan S itu adalah unsur di HA dengan theta R sama dengan theta S. Nah, ini kan nggak boleh berbeda, artinya kalau di sini sama, harus kita buktikan bahwa ternyata artinya kalau kita ngambil satu titik di sini, harus kita buktikan bahwa R dan S-nya sama. Kalau kita punya ini adalah, ini ya, kalau ini adalah theta R sama dengan theta S, kita harus buktikan bahwa R sama dengan S. Oke.
Karena R-nya adalah unsur di HA, maka R itu bisa kita tulis sebagai H3A untuk suatu H3 unsur di H, dan S sama dengan H4A untuk suatu H4 di H. Kemudian premis kita kan kita asumsikan θR sama dengan θB, berarti artinya adalah H3B sama dengan H4B. Dengan hukum pembatalan kanan diperoleh bahwa H3 sama dengan H4. Karena H3 sama dengan H4, ya tentu saja kita akan punya H3A sama dengan H4A. Dengan demikian kita punya R sama dengan S. Jadi θ adalah pemetaan 1,1. Selanjutnya kita harus buktikan bahwa dia pemetaan pada. Artinya yang pada itu kan yang tidak boleh. Nah, kalau yang di ini nggak boleh gitu ya. Misalkan ini, ya nggak pakai 2 gitu ya. Kasus begini nggak boleh ada yang jomblo di sebelah sini. Kalau di sini ada yang selingkuh, ya nggak masalah sih. Yang pasti sih yang di kanan ini tidak boleh ada yang jomblo. Artinya kalau kita ambil sembarang Y di sini, dia harus punya pasangan di ini kan nggak, ini yang nggak boleh. Artinya kalau kita ambil Y di sini, dia harus punya pasangan di sebelah kiri. Oke, sekarang kita misalkan Y itu ada di sebelah kanan, artinya Y-nya elemen HB. Kemudian karena Y-nya elemen HB, berarti Y-nya sama dengan H5B untuk suatu H5 elemen H. Nah, kira-kira pasangan kita apa? Ya, kayaknya sih karena definisi kita, pengaitan kita kan ini. HB itu adalah pasangannya HA. Berarti kalau kita punya H5B, berarti dugaan kita pasangannya adalah H5A. Nah, ya, kita pilih H3X sama H5A, maka kita akan punya θ X sama dengan Y. Jadi, θ adalah suatu pemetaan pada. Nah, karena θ adalah suatu pemetaan bijektif dan HA dari HA ke HB, maka kardinalitas HA sama dengan HB. Ya, ini asumsinya G-nya grup hingga, gini ya. Ini G-nya hingga. Dan sebagai akibatnya adalah setiap koset kanan dari H dalam G mempunyai kardinalitas yang sama, yaitu sebanyak unsur di H. Kan kalau kita kayak yang tadi di S3 itu kan kardinalitas koset kanannya kan cuma ada A31 dan ini adalah A3 gitu ya. Dan A312. Ini adalah S3 kurang A3. Dan kita tahu ini kardinalitasnya ini adalah 3. Ini kardinalitasnya 3, ya tentu saja supaya maksudnya di A3, karena dia setiap koset kanan kardinalitasnya sama, otomatis koset kanan yang lain pun kardinalitasnya adalah sebanyak kardinalitasnya H. Nah, banyaknya koset kanan dari H dalam G itu kita tulis sebagai, kita sebut dengan indeks H dalam G dan ditulis sebagai G titik H. Kayak yang tadi kalau di S3, berarti S3 indeks A3 itu sama dengan 2. Nah, teorema penting yang akan kita buktikan adalah disebut dengan teorema Lagrange, yaitu kalau G itu adalah grup hingga, maka kardinalitasnya si H itu membagi kardinalitasnya G, atau lebih tepatnya kardinalitasnya G itu adalah kardinalitas dari indeks H dalam G atau G titik 2H dikali kardinalitas dari H.
Ya, untuk buktinya misalkan G tanpa mengurangi keumuman, kita misalkan G itu isinya adalah X1 sampai Xn, di mana X1-nya adalah identitas, dan HX1, HX2 sampai HXT, T-nya bisa sama dengan H, atau T-nya bisa sama dengan N, atau bisa, atau paling banyak sebanyak N gitu ya, adalah koset-koset kanan yang berbeda dalam H dalam G. Ini contohnya kalau kayak yang ini untuk contoh, kalau G-nya sama dengan S3 tadi ya. Kalau G sama dengan S3, H sama dengan A3, kita punya apa? Ternyata tadi kan kita cuman punya ada H1 dan H12 saja. Berarti kan ini adalah X1, ini ya ini masalah urutan saja kan, ini adalah X2-nya misalnya. Ini yang maksudnya kan 2, padahal unsur di S3 ada 6. Ternyata dia cuma ada 2 gitu. Maksud ini yang dimaksud dengan T-nya kecil sama dengan N. Kita lihat bahwa himpunan dari semua koset kanan dari dalam G itu membentuk partisi pada G. Tadi kayak pada materi sebelumnya sudah dijelaskan. Karena kenapa? Karena kalau dia berada di dalam kelas ekuivalen yang sama, maka dia akan ada di koset yang sama gitu kan. Oke, kita lihat bahwa himpunan dari semua koset kanan dari H dalam G itu membentuk partisi pada G, artinya adalah G itu gabungan dari HX1 dengan HX2 dan seterusnya sampai dengan HXT. Ya, yang ini kita punya bahwa ternyata kita punya S3 itu adalah A3 gabung A3 12. Dan irisannya adalah himpunan kosong. Kalau dia berbeda gitu ya. Karena ini adalah partisi, HX1 sampai HXT itu adalah partisi. Partisi artinya irisannya himpunan kosong. Maka kardinalitas dari gabungan himpunan ini jadi cukup ini saja. Kan ini kan sebenarnya kalau ingat sifat A gabung B itu kan secara umum adalah A tambah B dikurang A iris B. Nah, karena A iris B-nya himpunan kosong, berarti kan ini jadinya non. Sisanya A plus B saja. Ini kalau dia dua himpunan, berlaku juga untuk sebanyak T dua himpunan. Nah, jadinya ini HE tadi adalah H, ini HX1 dan HXT. Ini jadinya, ini kan ada sebanyak T buah, yaitu sebanyak koset kanan yang berbeda. Koset kanan yang berbeda itu kita tulis sebagai G, ini kan, banyaknya koset kanan yang berbeda dalam G, atau ditulis sebagai indeks H dalam G. Dan ini adalah tadi banyaknya T dan dikali H. Karena ini kan masing-masing ini kan sama dengan ini sama dengan H itu ya, kardinalitasnya HX1 sama dengan kardinalitasnya H. Dan ini ada sebanyak T. Jadi terbukti bahwa si kardinalitasnya H itu membagi kardinalitasnya G. Jadi kalau kalian apa sih manfaat dari teorema Lagrange ini? Jadi kalau kalian ditanya apakah diberikan soal gitu, apakah diberikan suatu grup G, kemudian ditanya apakah dan H suatu subhimpunan dari G, untuk ngasih clue apakah H itu subgrup dari G, pertama kalau H-nya kan katanya kalau jika H subgrup dari G, maka kita punya apa?
kardinalitas H itu membagi kardinalitas G. Nah, kalau ini ekivalen dengan apa? Kalau kardinalitas H tidak membagi kardinalitas G, otomatis dia bukan subgrup. Berarti untuk tapi ini kalau ini berlaku belum tentu sebaliknya gitu ya. Yang pasti kan negasinya apa? Kalau kita punya ini adalah pernyataan P, ini pernyataan P, Q. Kalau kita punya P maka Q kan ini ekivalen dengan tidak Q maka tidak P. Bukan berarti ini ekivalen dengan Q maka P gitu ya. Jadi kalau kardinalitas H membagi kardinalitas G, ya belum tentu H subgrup dari G. Tapi kalau kardinalitas H tidak membagi kardinalitas G, pasti H itu bukan subgrup dari G. Nah, hasil ini dapat sebagai salah satu aplikasinya adalah suatu grup, kalau kita punya suatu grup ber-OD24, maka subgrupnya hanya bisa ber-OD yang kita bisa cek kalau dia ber-OD-nya adalah 1, 2, 3, 4, 6, ini adalah bilangan-bilangan yang bagi 24, mungkin dia adalah subgrup dari G. Kita bisa tinjau lebih lanjut. Masih mungkin ya kalau gini. Tapi kalau misalnya 5 gitu, karena 5 itu tidak membagi 24, berarti otomatis kalau kita punya suatu subhimpunan dari G, kardinalitasnya 5, otomatis dia bukan subgrup dari G, karena 5 tidak membagi 24. Tapi kalau ordenya segini, ya ada kemungkinan dia subgrupnya si G. Kalau ini kan Mas, ya yang kita tahu bahwa kalau H itu subgrup dari G, maka kardinalitasnya H itu membagi kardinalitasnya G. Namun, apakah kardinalitasnya H membagi G, apakah subgrup dari G, kita belum tentu. Nah, untuk konsistensi bahwa jika K membagi orde G, maka terdapat subgrup ber-orde K akan dibahas lebih lanjut dalam teorema Silo yang bukan bagian dari mata kuliah ini. Oke, demikian pembahasan untuk materi tadi ya, Coset dan teorema Lagrange. Nanti akan kita lanjutkan untuk grup siklis.